Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya nih anak-anak Bapak? Baik, Pak. Syukurlah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mungkin pimpin dulu anak Bapak Marcel untuk doa kita pada pagi hari ini, nak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih anak Bapak. Oke, sebelum kita mulai juga kita absen dulu ya. Lilis Montapea, Hadir, Pak. Ramayani Purba, Hadir, Pak. Leristina Iman Tobing, Hadir, Pak. Tera Andriani Gusinya. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya ada Yohana, Saya, Pak. Romasta, Hadir, Pak. Marcelino. Adik, Pak. Baik, ayo semua nanti anak-anak Bapak ya. Kita akan belajar konsep usaha. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran kita, di mana Bapak mengharapkan bahwasanya setelah pembelajaran ini, anak Bapak bisa mendefinisikan konsep usaha. Yang kedua itu bisa menyelesaikan soal dengan menggunakan rumus dari usaha tersebut. Selanjutnya itu bisa menghitung besar usaha yang diperlukan untuk menarik suatu benda. Dan terakhir itu bisa menjelaskan contoh aplikasi konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, mungkin anak-anak Bapak bisa memperhatikan gambar berikut. Anak-anak Bapak melihat ini gambar apa? Ayo, ada yang bisa? Orang dorong mobil, Pak. Kemajuan. Ya, benar. Ini gambar orang mendorong mobil dan abang tukang bakso yang sedang mendorong gerobaknya. Nah, jadi ketika si orang tersebut mendorong mobil, berarti orang tersebut sedang melakukan yang namanya Usaha. sama halnya dengan gerobak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan usaha, di mana usaha itu adalah besarannya itu gaya F yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut itu mengalami yang namanya perpindahan atau S. Di mana rumus usahanya itu yaitu W sama dengan F dikali S, dengan W sama dengan usaha dengan satuan Joule, dan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan S sama dengan perpindahan benda dalam satuan meter. Jadi usaha itu bertanda positif, berarti usaha itu searah dengan perpindahan bendanya. Sedangkan untuk W yang bertanda negatif itu berarti usaha berlawanan arah dengan perpindahan bendanya. Nah, tadi kan sudah lihat tadi yang mendorong mobil, mendorong gerobak, dan satunya lagi itu adalah mengangkat ember. Ini adalah salah satu contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada menentukan besar usaha, di mana usaha yang dilakukan gaya searah dengan perpindahan bisa kita lihat pada gambar. Ini gambar dari usaha dari sebuah gaya untuk memindahkan balok. Jadi di sini dari ini F-nya, baloknya itu dipindahkan ke sini. Jadi inilah perpindahannya. Jadi secara sistematis itu usaha itu dapat ditulis sebagai berikut rumusnya tadi, di mana W sama dengan F dikali X, di mana W sama dengan Joule sama dengan usaha yang bersatuan Joule, dan F adalah gaya yang beraksi pada benda, dan X itu perpindahannya. Ini sama juga sama S. Jadi persamaan di atas itu berlaku jika gaya yang diberikan pada benda itu searah dengan perpindahan bendanya. Nah, jadi ini usaha yang dilakukan gaya membentuk sudut. Bisa anak Bapak lihat kan? Ini dia membentuk sudut, di mana gambar usaha yang dilakukan oleh gaya F yang membentuk sudut theta itu menyebabkan perpindahan sejauh X. Ini X-nya dari sini bendanya ke sini. Jadi dia jadi X. Oke. Berdasarkan definisi usaha diperoleh sebagai berikut persamaannya ya. W sama dengan Fx dikali X.
di mana W sama dengan F kosinus theta kali T, di mana W sama dengan usaha gaya yang dilakukan pada benda, Fx itu adalah gaya arah mendatar atau Newton, dan theta itu sudut antara gaya F dan arah mendatar. X itu perpindahan dalam satuan meter. Selanjutnya itu ada usaha yang dilakukan banyak gaya dengan arah perpindahan yang sama, di mana usaha total yang dilakukan oleh beberapa gaya yang bekerja itu serentak dapat dihitung sebagai hasil kali resultan komponen gaya yang segaris dengan perpindahan dan besarnya perpindahan. Bisa kita lihat rumusnya kan? Ini W sama dengan Fx1 ditambah Fx2 tambah Fx3 tambah seterusnya tambah Fxn dikali X sama dengan sigma N sama dengan 1 Fxn dikali X. Jadi bisa kita lihat Fx1 itu gaya yang bereaksi pada benda 1, 2, 3, 4 dan N, dan X itu adalah perpindahannya dalam satuan meter. Nah, sini bisa kita lihat contoh soalnya. Jadi mungkin karena Bapak rasa materi ini begitu gampang untuk dimengerti, jadi kita bisa lihat saja contoh soalnya, di mana sebuah benda mendapatkan gaya sebesar 30 Newton dan membentuk sudut 37 derajat dengan sumbu X positif. Jadi jika benda berpindah sejauh 3 m pada arah sumbu X positif, hitunglah besarnya usaha yang dilakukan gaya tersebut. Penyelesaiannya diketahui F sama dengan 30 Newton, 37 derajat tetanya, X sama dengan 3 meter. Yang ditanya itu usahanya, jadi usahanya itu dengan rumus ini 30 dikali kosinus 37 derajat kali 3 sama dengan 30 kali 0,8 kali 3 sama dengan 72 joule. Di sini Bapak akan membagi jadi 2 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, mungkin akan dirapatkan anak Bapak. Iya, Pak. Biar sekelompok bisa diskusi. Kenapa Bapak buat pakai kelompok? Karena Bapak akan menyuruh kalian untuk menonton, memperhatikan video ini. Setelah itu kalian akan Bapak suruh untuk mempresentasikan apa yang kalian dapat dari video tersebut. Mungkin anak Bapak bisa melihatnya. Jadi ini akan Bapak bagikan LKPD-nya pada kelompok-kelompok yang sudah Bapak suruh untuk mengerjakannya, nanti diskusi untuk presentasi ya Bapak. Ini khusus untuk kelompok ini warnanya beda. Sama aja saja, hanya kertasnya saja.
Jadi Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaannya. Baik, Pak. 5 menit ya anak Bapak. Iya, Pak. Bentar lagi, Pak. Nah, tunggu Bapak kasih waktu 5 menit, ada kelompok lagi yang lain yang belum. Baik, Pak. Satu dulu mempresentasikan apa yang bisa didapatnya, apa yang Ke dapat. depan, Pak. Iya, ke depan apa Pak? Perwakilan aja ya, Pak. Iya, perwakilan. Cepat yuk. Ya, yang bisa. Iya, Pak. Ya. Perkenalkan dulu dari kelompok mana namanya anak Bapak? Oh. Baiklah teman-teman, di sini saya Yohana Junika Berkenalan dari kelompok 1 perwakilan. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai video tadi, yang mana kami akan menjawab soal-soal ini. Yang pertama, apakah yang terjadi saat temanmu mendorong tembok? Coba jelaskan apa kegiatan yang dilakukan temanmu termasuk usaha. Jadi dari hasil diskusi kami mengenai seorang teman yang mendorong tembok itu tidak ada melakukan usaha, dikarenakan tembok itu tidak terjadinya perpindahan. Karena tadi kan usaha itu adalah segaya dengan adanya perpindahan. Jadi usaha dalam mendorong tembok itu sama dengan 0. Selanjutnya, untuk apakah yang terjadi saat temanmu mendorong meja, coba jelaskan apakah kegiatan yang dilakukan temanmu termasuk usaha. Jadi menurut pendapat kelompok 1, kelompok kami, ketika teman kami mendorong meja, itu melakukan usaha karena terjadinya perpindahan meja tersebut. Misalnya meja tersebut didorong ke arah kanan, maka meja tersebut akan berpindah ke arah kanan. Selanjutnya, untuk yang terakhir, apakah yang terjadi saat temanmu mengangkat buku sambil berjalan? Coba jelaskan apakah kegiatan yang dilakukan temanmu termasuk usaha. Jadi menurut pendapat kelompok kami, untuk soal yang ketiga ini, teman mengangkat buku sambil berjalan itu adalah melakukan usaha, yang mana ketika dia melakukan usaha untuk mengangkat buku dan terjadi perpindahan ketika dia sedang berjalan. Nah, sekian dari kelompok 1, saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk satu kelompok lagi yang akan mempresentasikannya, kelompok 2. Mungkin perwakilannya Rahma. Nah, Bapak maju untuk mempresentasikannya. Baik, Pak. Terima kasih. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Rahma, saya perwakilan dari kelompok 2. Pada soal yang pertama, di situ apakah yang terjadi saat temanmu mendorong tembok? Tadi Lilis sudah mencoba untuk mendorong tembok dan temboknya nggak bergerak sama sekali. Itu artinya Lilis tidak melakukan usaha karena usahanya 0. Dan yang kedua, apakah yang terjadi saat temanmu mendorong meja? Coba jelaskan kegiatan apakah kegiatan tersebut merupakan usaha? Ya, itu merupakan usaha. Dan yang terakhir, apa yang terjadi saat temanmu mengangkat buku sambil berjalan? Pertama, Lilis melakukan usaha, yaitu mengangkat buku, dan terjadi perpindahan saat dia berjalan. Baiklah, mungkin hanya itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang dikatakan kelompok 1 dan kelompok 2 itu benar. Di mana untuk gambar yang pertama itu pada peristiwa tersebut tembok itu tidak bergerak. Sudah jelas ya kan, tembok kalau didorong nggak akan bergerak. Jadi karena tembok tidak bergerak, maka kegiatan itu tidak termasuk usaha.
Untuk gambar kedua, di mana pada saat meja itu didorong dan meja tersebut bergerak. Nah, itu karena terdapat yang namanya perpindahan atau bergerak meja tersebut, setelah didorong maka kegiatan itu termasuk usaha. Nah, ini yang sedikit salahnya Bapak, di mana mungkin Bapak sih yang salah pada saat pembuatan soal, di mana maksudnya itu pada peristiwa itu tidak termasuk usaha. Anak Bapak kelompok 1 dan kelompok 2 itu mengatakan bahwasanya itu termasuk usaha. Itu tidak. Karena apa? Karena arah perpindahan saat bergerak tegak lurus dengan buku yang diangkat. Jika suatu benda yang diberikan gaya namun benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka dikatakan usaha pada benda tersebut adalah nol. Yang ibaratkan kita angkat buku nih, tegak lurus jalannya, otomatis kita tidak melakukan usaha terhadap buku tersebut karena bukunya itu mengalami perpindahan yang sama dengan tegak lurus dengan buku yang diangkat tersebut. Itu dia. Jadi sedangkan bila gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah selama gaya bekerja, maka benda tersebut melakukan usaha. Di sini Bapak akan memberikan tugas untuk lebih memahami PR untuk anak-anak Bapak. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sebelum kita menutup, mungkin doa, mungkin komtingnya Marcelino Syagian untuk buat doa penutup nak. Pimpin nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Bapak. Sekianlah hari ini atas perhatian anak-anak Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi.